Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjalani hari-hari yang penuh dengan perjuangan, menjalani minggu demi minggu, bulan demi bulan, seakan begitu cepatnya, sehingga kita sudah hampir meninggalkan tahun 2021. Kurang 1 bulan lebih beberapa hari tentunya sudah memasuki satu babak baru tahun 2022. Kita tidak tahu seperti apa yang akan digelar Tuhan, agenda apa yang akan Tuhan nyatakan atas kekasih-kekasih Tuhan, bahkan secara umum apa yang akan terjadi atas dunia kita. Mungkin itu menjadi teka-teki, menjadi pertanyaan demi pertanyaan, dan tentunya sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar memahami apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Ketika kita mendapat kesempatan memahami ketetapannya Tuhan, memahami kehendaknya Tuhan, maka apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kecemasan dari kebanyakan orang, itu tentunya tidak menjadi bagian saudara. Sebab saudara adalah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk mengerti kehendak Tuhan, memahami ketetapannya Tuhan dan keputusan Tuhan untuk gerejanya. Secara umum, ketetapan kehendak Tuhan dan keputusan Tuhan untuk dunia. Oleh sebab itu, kalau kita menjawab pertanyaan demi pertanyaan, kecemasan demi kecemasan umat manusia pada umumnya hanya dengan logika, hanya dengan upaya yang kelihatan, maka itu akan menjadi sia-sia. Menjawab kecemasan manusia, menjawab kekhawatiran manusia, menjawab setiap gejolak guncangan manusia, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tahu bahwa semua yang ada di bumi ini menjadi ada tidak lepas dari campur tangan Tuhan, dari perkataan firman itu. Maka ketika kegoncangan demi kegoncangan terjadi, maka kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, apa yang menjadi keputusannya Tuhan atas orang-orang kudusnya. Kita akan kembali membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Ayat 15. Tapi aku yang memilih kamu. Ya, tetapi akulah yang memilih kamu, Tuhan katakan begitu terus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku berikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah orang akan yang lain. Ya, jadi keselamatan itu datang dari Bapa. Keselamatan itu datang dari kerajaan surga. Kita
Kita bersyukur menjadi pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan, bukan berdasarkan kondisi keadaan apapun yang ada pada kita. Bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara kaya materi, bukan karena saudara punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa, bukan karena saudara ganteng, bukan karena saudara cantik, bukan karena apa yang kelihatan. Inilah kasih karunia ketika Tuhan memilih manusia yang berdosa. Tuhan ngerti kalau manusia yang berdosa, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, itu tidak mungkin, menghampiri saja tidak mungkin. Bahkan menyebut nama Tuhan saja sulit. Orang kalau tidak mendapat kasih karunia, tidak mendapat kesempatan, tidak mendapatkan perhatian Tuhan, tidak mendapat lawatan dari Tuhan, menyebut nama Tuhan Yesus saja sulit. Karena namanya nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada kuasa yang tidak terbatas. Tuhan memahami kondisi manusia seperti itu. Tuhan mengerti kondisi manusia yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan, apalagi meraih kemuliaan yang menghampiri hadiratnya, menyebut namanya saja tidak mungkin mampu. Makanya dia dari tempat yang sempurna turun. Dia memilih setiap pribadi yang dikehendaki untuk diselamatkan. Tanpa dasar apapun, tanpa referensi apapun, ketika Tuhan memilih kita, tanpa referensi kelakuan baik dan lain sebagainya, tidak ada. Justru ketika Dia memilih kita, kita dalam kondisi berkelakuan tidak baik. Itu bedanya manusia dengan Tuhan. Menyadari ketika kita mendapat kasih karunia, mendapatkan anugerah dari Tuhan, Dia memilih kita ketika kelakuan kita tidak baik. Tujuannya apa? Dia datang untuk memperbaiki kelakuan kita. Ketika kita berada di dalam gelap, maka Dia sang terang itu hadir di tengah-tengah kegelapan. Tujuannya untuk memerangi, untuk menghancurkan, untuk meniadakan kegelapan itu, supaya kita yang dulu hidup dalam kegelapan masuk di dalam terangnya yang ajaib, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam terang kebenaran itu. Kalau kita sudah dipilihnya, maka Tuhan katakan Dia menetapkan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kehidupan kita setelah kita dipilihnya, maka Tuhan menetapkan kita menjadi pelaksana misi. Kita dipilih bukan tanpa tanggung jawab, dipilih terus dibiarkan begitu, tidak. Tuhan mau
ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, maka Tuhan mempercayakan sebuah tugas misi supaya kita bersaksi. Dengan apa kesaksian itu? Supaya dari hidup kita menghasilkan buah. Dikatakan, dan buahmu itu tetap. Ketika buahnya tetap, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Secara khusus kita akan belajar memahami, dan buahmu tetap. Tetap itu permanen. Tetap itu kontinu. Tuhan menghendaki buahmu itu tetap. Bukan ketika saatnya berbuah malah tidak berbuah. Saatnya musim berbuah malah kering. Tuhan mau orang-orang pilihannya berbuah, menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Bagaimana supaya buahnya tetap? Kita menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu tetap. Jika ketika diperlukan oleh banyak orang, ketika Tuhan memerlukan buahnya itu, maka Tuhan mendapatkan buah sesuai kehendaknya. Yohanes Pembaptis mengatakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Artinya pohon-pohon yang tidak berbuah siap untuk dipotong dan dibakar. Tajam firman yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Dia katakan, hai keturunan ular beludak, Tuhan memilih kita dengan suatu tugas misi, kita menjadi saksi bahwa orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, bergerak dalam dinamika spiritual yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin permanen, semakin hari semakin kontinu, tak terputuskan hubungannya dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat dan tidak terputuskan, maka dari dalamnya akan berbuah, dan buahnya itu kontinu, buahnya itu tetap. Raja Daud punya pengalaman ketika dia merenungkan firman Tuhan dalam meditasinya, dia merenungkan bahwa setiap pribadi hidupnya digambarkan laksana pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ketika orang itu mencintai kebenaran firman, ketika orang itu hidupnya terus memiliki suatu kreativitas, dinamika spiritual yang semakin hari semakin kontinu, semakin hari semakin kuat, digambarkan laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah berhenti menghasilkan buah.
bagaimana supaya buahnya itu tetap. Kalau kita kembali kepada Markus pasal 12 ayat 30 dan 31, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Ini kehendaknya Tuhan, ini ketetapannya Tuhan. Membangun hidup personal dengan Tuhan itu harus kita pahami. Untuk apa saudara dipilih Tuhan harus saudara paham. Kalau terkait pilihan Tuhan atas hidup saudara masing-masing pribadi, tentunya dari hari ke hari saudara pahami bahwa hidup apalagi dipilih Tuhan, tentunya kita harus sudah tahu bahwa hidup di bumi ini tidak lama. Hidup yang tidak lama ini kita bersyukur Tuhan mempercayakan satu anugerah untuk satu pekerjaan misi penyelamatan bagi umat manusia. Jangan sampai sudah menjadi pengikut Kristus dengan label Kristen, sebab belum tentu KTP-nya Kristen itu pengikutnya Kristus. Belum tentu di KTP-nya tertulis Kristen orang itu mengasihi Tuhan, belum tentu juga. Sebab orang yang mengasihi Tuhan itu harus, hukumnya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mentaati kebenaran firman. Orang yang mentaati aturan kerajaan surga. Sebab itu bagaimana supaya buah-buah yang dikehendaki Tuhan itu betul-betul tepat waktunya, continue, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Secara lahiriah menuju tahapan demi tahapan perjalanan dengan tahapan demi tahapan menuju pada kesempurnaan marifat, pada kesempurnaan hidup sesuai keputusan Tuhan. Ada tahapan demi tahapan yang tidak boleh kita tinggalkan, dan tahapan demi tahapan perjalanan spiritual itu harus dijalani dengan kasih, dijalani dengan sepenuh hati, dijalani dengan sepenuh jiwa, dijalani dengan segenap akal budi dan kekuatan. Kalau kita menjalani hal-hal yang terkait dengan masa depan yang kekal hanya sampingan, hanya sambil lalu, hanya kalau ada waktu, tentunya kita ini menjadi orang yang paling celaka. Kalau hidup di bumi ini hanya saudara pahami dengan segala aktivitas, bekerja, dapat uang untuk beli makan, dapat uang beli pakaian yang bagus-bagus, dapat uang bangun yang bagus-bagus, tanpa saudara mempertimbangkan dan bertindak untuk masa depan yang kekal. Orang yang paling celaka.
Andai kata punya kemampuan, punya kekuatan, dengan kekuatan fisiknya, dengan kesehatannya, bisa bekerja maksimal, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ingat, Mazmur mengatakan, semakin banyak hartamu, jangan sampai hatimu melekat di dalamnya. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, satu saat nanti ketika Tuhan minta pertanggungjawaban tentang apa yang saudara harus kerjakan di bumi, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, dengan jiwamu, dengan hatimu, seakan-akan semua barang pinjaman itu, ingat, semua yang ada di sekitar kita itu miliknya Tuhan. Bertanyalah kepada pemiliknya, kenapa Tuhan percayakan ini 5 talenta kepadaku? Kenapa Tuhan percayakan 2 talenta kepadaku? Coba tanyakan kepada pemiliknya. Daripada saudara salah bertindak dan saudara kecewa dan saudara tidak bisa berbuat sesuatu, lebih baik saudara netral, mensyukuri apa saja yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara. Maka langkah hidupnya adalah langkahnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Langkah kakimu adalah langkah kakinya orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Langkah kakimu adalah langkah kakinya orang-orang yang terlindung di setiap jalan. Jangan sampai kita hanya memahami ibadah secara badani. Raga saudara bawa ke tempat doa, raga saudara bawa ke tempat ibadah, tetapi bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya? Ini perlu kita pelajari dan perlu kita tindak lanjuti dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh ke arah keputusan Tuhan. Kalau keputusan Tuhan itu kemuliaan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap pribadi yang mentaati aturan hukum kerajaan Allah, itu keputusannya Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak meresponi dengan baik, dengan benar tentang kehendak, ketetapan dan keputusan Tuhan, Tuhan kan juga tegas juga. Lima anak darah yang bodoh itu menggambarkan satu kehidupan yang sudah sampai pada tataran kepelitaan. Tetapi dalam perumpamaan tentang 10 anak darah itu, yang 5 bijaksana dipersilakan masuk ke ruang pesta, sementara yang 5 yang dinyatakan bodoh tidak boleh masuk ke sana. Perbedaannya hanya pada persoalan reserve minyak, bukan reserve materi. Tindakan cerdik, tindakan bijak, sampai pada keputusan Tuhan. 5 anak darah yang bijaksana lolos masuk perjamuan pesta. Bagaimana membangun buah-buah kerajaan?
yang dimaksud dengan buah-buah yang dikehendaki Tuhan. Mari dibaca. Yakobus pasal 3 ayat 13 mulai. Yakobus pasal 3, surat Yakobus pasal 3 ayat 13 mulai. Hikmat yang dari atas. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidupnya yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat dan makrifat itu lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. ya. Terus Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. kalau di dalam pribadi, dalam perasaan manusia itu ada perasaan iri hati, ada perasaan egois, jangan ada yang bermegah. Ketika saudara sebagai seorang istri melihat suamimu atau sebagai suami melihat istrimu bisa bermegah karena egonya, bisa bermegah karena iri hatinya yang semakin diperbesar, ingatkan, itu hikmat bukan dari atas tetapi dari nafsu manusia ditambah dari setan-setan. Berarti ini bukan buah yang dikehendaki Tuhan. Kalau orang menolak kasih karunia, menolak hukum kerajaan Allah, buah-buah dari setan-setan ini melekat pada nafsu manusia. Tidak mau merespon, tidak mau menerima hikmat yang dari atas, dari surga. Terus Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. ketika di sana itu ada sifat iri hati, di sana ada orang yang egois, mementingkan diri sendiri, yang penting dirinya senang, tidak peduli orang mau bicara apa, tidak mau dengar apapun kata orang, yang penting aku suka. Egois, yang penting keinginan hawa nafsunya terpenuhi. Di sana akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tengah-tengah keluarga coba kalau ada satu pihak yang egois, kacau. Bagaimana suami memahami idenya istri, bagaimana suami memahami apa yang menjadi kreativitasnya istri, atau sebaliknya, bagaimana seorang istri memahami apa yang menjadi keinginan kerinduannya suami, rancangan dan sebagainya. Kalau itu semua didiskusikan dengan hati yang damai, dengan lemah lembut, maka semua akan mendatangkan damai. Tetapi kalau sudah ada personal egosentris muncul dari kekerasan hati, kalau mau ya seperti ini, tidak mau ya sudah, terus tidak mau ngapa-ngapa sama sekali. Saudara, apalagi generasi muda, keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga muda, banyak hal yang ketika saudara belum nikah, saudara belum ketahui itu.
Tetapi ketika saudara sudah nikah, membangun suatu hubungan, bangun bangunan keluarga, membangun hubungan yang semakin intens, jati diri suamimu, jati diri istrimu, dan itu sudah diputuskan tidak bisa dipisahkan. Ada kekurangan di sana, ada kelebihan di sana. Coba bagaimana itu mengkolaborasikan. Kelemahannya yang satu ditutup kelebihannya yang lain. Kelebihannya yang lain menutup kekurangannya yang satunya lagi. Sehingga tidak ada persoalan yang perlu dipanjang lebarkan lagi. Coba di dalam doa, direnungkan di dalam doa, dalam di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Mungkin ketika suami mempunyai ide, punya gagasan, punya rencana, mungkin saudara sulit sebagai seorang istri memahami, kok seperti ini, kok ruwet seperti ini. Coba di dalam ketenangan, di dalam kelembutan dipikir bareng-bareng. Demikian juga ada saatnya meluncur sesuatu yang seakan ngerem. Saudara sebagai suami seakan mau meluncur dengan kecepatan tinggi, tetapi direm sama istrimu yang ada di dekatmu setiap saat. Rancanganmu, tindakanmu, sikapmu yang seakan mau lari secepat-cepatnya, direm. Seakan bahasa Jawa digandoli. Jangan Pak, jangan Mas, jangan Bang, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Coba kalau itu dirunding, kalau itu dikomunikasikan dengan manis, dengan kelemah lembutan, maksudku seperti ini Dek, maksudku seperti ini Mama, maksudku seperti ini, tujuanku seperti ini. Oke, di sana ada pertimbangan, Mas, Pak, Bang, begini. Opo nanti tidak begini, opo nanti tidak begini. Masing-masing punya argumentasi. Kalau itu semua dipaparkan, saling mendengar dalam damai, jangan ketika yang satu bicara telingamu tak tutupi bantal. Ini masalah itu nanti. Coba belajar menghargai, jadi pendengar tidak apa-apa. Suami jadi pendengar tidak apa-apa. Posisimu sebagai kepala di tengah-tengah rumah tangga tidak akan hilang. Sebab telinga itu ada di kepala. Tidak salah juga mendengar perasaan dari perkataan hati. Tidak salah mendengar dari perasaan jiwa yang terdalam. Kalau suami sudah hikmahnya sudah semakin tinggi, mendengar tidak lagi dengan telinga ini yang tampak. Karena yang berbicara di tengah-tengah saudara bukan lagi mulut yang tampak, tetapi hati, suara jiwa. Bagaimana suami bisa ngerti kalau istrimu punya kehendak sementara tidak bicara? Tetapi saudara mendengar. Saudara bisa melihat. Bagaimana saudara sebagai suami melihat apa yang akan dikerjakan istrimu sementara tidak tampak, dia merencanakan dalam hati, dalam jiwanya. Kapan juga melihat kalau istrimu menangis jiwanya? Kapan juga bisa melihat istrimu merintih hatinya? Ada saatnya istri tidak bisa bicara, nggak mau bicara, karena kalau bicara nanti menyinggung perasaanmu sebagai suami. Apalagi suami gampang salah paham, apalagi suami gagal paham. Bersyukur kalau saudara masing-masing hidup dalam pengajaran. Kita belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan.
yang adanya sama-sama tampil sebagai hamba. Bagaimana ketika saudara sebagai suami, jangan bangga, jangan egois ketika saudara merasa wah istriku itu paling nurut, dia tidak mungkin mau bicara apa saja. Saudara jangan bangga ketika istrimu tidak mau bicara. Ngenes akan Dani. Kalau istrimu sudah tidak mau bicara, banyak diam tentang apa yang saudara lakukan sebagai suami, hati-hati. Tidak banyak bicaranya itu karena betul-betul legowo dengan kelakuanmu, tindakanmu, keputusanmu, atau meredam situasi ketimbang geger. Lebih baik diam. Diam, semakin diam nanti bukan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Jangan bangga, jangan bermegah ketika punya istri menang. Tapi bukan berarti terus nanti apa-apa cerewet. Tidak juga, tidak baik juga. Artinya ada komunikasi. Bangunlah komunikasi yang harmonis, bangunlah komunikasi yang penuh kelembutan hati. Bahasa tubuh, bahasa mata, bahasa bibir itu kadang itu sering menyakitkan ketimbang suara yang keras. Saudara dipleroi bolak-balik dengan mata berekor, itu lebih menyakitkan. Malah bicara suami istri ini bicaranya komunikasi, bicaranya orang tua. Setiap saat tok sayang ya. Sayang. Bahasa Jawa nek tok keloni, ya kan, blan-blan. Tok sayang. Tapi kadang-kala perkataan, bahasa tubuhmu yang kurang santun itu menyakitkan. Ya bahasa Jawa itu menjadikan pasanganmu itu keloro-loro. Apa bahasa Indonesianya apa keloro-loro? Apa bahasa Indonesianya keloro-loro? Orang ngerti. Dia sakit, merasa seakan-akan sebenarnya mungkin tidak minta dihargai. Saudara tahu ketika saudara paham bagaimana pekerjaan rumah tangga dari pagi, siang sampai sore lagi, kadangkala belum selesai. Nanti kalau ditambah saudara punya cucu, tambah banyak itu pekerjaan. Saudara punya prioritas, bagaimana ngurusi cucu, yang lain harus ditinggal. Cucumu dalam pertumbuhan tidak bisa saudara tinggal sembarangan. Ini penting. Saudara kira umur setahun setengah, 2 tahun itu wis iso ngerti nurut tok kandhani, belum. Nek saudara bilang, "Dek, nurut ya, tidak boleh turun, nurut, tidak boleh kemana-mana, duduk di sini." Pikiranmu terlalu sempurna dan terlalu tinggi sehingga menganggap anakmu umur segitu wis iso ngopo wae. Yang pinter sebenarnya bukan orang tuanya tapi anaknya. Dia dalam kepolosannya, dia mau bergerak kreatif kemana saja, ikuti saja, pokoknya tidak membahayakan. Saya nyalakan obat nyamuk bakar.
Kairos itu coba-coba. Dia sudah ngerti. Opa, api, yang api tidak boleh dipegang, tidak boleh. Api, panas, tapi kan dia tidak ngerti panas itu apa. Tidak boleh deh, itu panas. Iya panas itu apa? Nah ngerti kan? Nah setelah dia nyoba, pinter, nyobanya itu pelan-pelan. Ujungnya ya api, bara obat nyamuk dipegang dengan jari telunjuk. Panas, nah itu panas. Panas itu seperti itu. Sakit kan? Sakit. Tak kira mau nyondaknya. Nyoba sedikit. Panas, itu panas. Tidak boleh ya. Sakit. Sampai sekarang kalau ada obat nyamuk bakar gitu, api, jangan, tidak boleh dipegang. Panas, sakit, iya sakit, jangan dipegang. Tapi anak itu di atas kursi duduk, jangan turun ya. Jangan turun itu apa? Kan tidak ngerti. Nah itu hal yang bahaya. Jangan, tidak boleh saudara tinggal. Ada skala prioritas bagaimana saudara. Itu generasi penerus saudara. Saudara tidak bisa. Belum ngepek, belum ini, belum itu. Kalau ada yang bantu silakan. Kalau tidak, terpaksa tidak ada yang bantu. Selamatkan, urusi cucumu, urusi anakmu. Yang lain belum disapu, belum tidak masalah. Ketimbang anak celaka. Anak celaka, saudara masuk kena hukum, kena undang-undang, hukum pidana karena kelalaian. Kalau sampai terjadi sesuatu, masing-masing harus ngerti bagaimana saling menghargai hikmat yang dari atas. Tidak boleh ada yang egois, tidak boleh ada yang mementingkan diri sendiri. Nanti pasti kacau keluarga kalau begitu. Jangan sampai terjadi. Ayat seterusnya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Pertama-tama hikmat dari atas itu murni. Selanjutnya pendamai. Terus peramah, penurut, penuh belas kasihan dan berbuah-buah yang baik. Terus tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, menghasilkan buah yang baik. Terdiri dari kebenaran, ini buahnya. Kalau hikmat itu dari atas, itu ciri-ciri utamanya murni. Terus pendamai, peramah, bukan pemarah, peramah, nurut, penuh belas kasihan, ditabur dalam kebenaran, dalam kebaikan, akan mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau kita berbicara dinamika spiritual menuju kesempurnaan makrifat, maka tahapan demi tahapan hidup kita, tahapan demi tahapan langkah rohani kita harus kita lewati dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan. Harus dengan setia. Orang kadang pengen yang diinginkan itu menjadi manusia yang sakti. Dan terus kalau sudah sakti dalam tanda kutip itu terus mau ngapa? Orang yang sakti itu ketika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan, itu baru orang yang sakti. Setiap apa yang dikerjakan didasari dari hati yang murni.
Murni. Kalau pelayan Tuhan melayan itu dengan murni. Saudara, sebagai pembicara kebenaran firman Tuhan, suatu saat ada undangan khotbah Natal, undangan apa saja, jangan sekali-kali sudah pasang tarif. Saya itu sarjana teologi, tarifnya sekian. Saya ini magister, tarifnya sekian. Dosa. Berarti pelayanmu sudah tidak murni lagi. Itu kan hak. Saudara mau menerima persembahan kasih, diterima juga tidak apa-apa, saudara tidak salah. Saudara terima, saudara persembahkan lagi ke pelayanan itu juga tidak salah. Tetapi kalau sudah dasarnya materi, saudara berangkat ke satu tempat untuk melayani dengan judul melayani Tuhan, saudara pasang tarif materi, maka saudara orang yang paling tidak diperkenan oleh Tuhan. Hikmat yang dari atas itu murni, penurut, pendamai, penuh belas kasihan. Bagaimana sebagai seorang suami harus mengasihi keluarga. Kasih itu nilainya identik, setara dengan korban. Korban apa? Korban nyawa. Tanggung jawab demi membangun eksistensi keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi supaya buahnya tetap, buah-buah yang dikehendaki Tuhan itu tetap permanen, kontinu dalam hidup kita, sehingga ketika Tuhan menghendaki, maka kita selalu stay, berbuah, siap dipetik, siap bersaksi, setiap saat siap bersaksi. Di saat itu jangan sampai ada sifat egois, sifat tamak, keinginan nafsu demi kepuasan hawa nafsu, sehingga kita tidak lagi bisa mengalirkan kekuatan kasih di dalam kebenaran. Putri-putri Yerusalem ditegur oleh Tuhan. Ketika putri-putri Yerusalem sudah hidup merasa aman, hidupnya berada pada zona fasilitas, seakan tidak perlu lagi yang namanya Tuhan. Sarana prasarana fasilitas hidup untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal, untuk transportasi, seakan itu sudah menjadi bagian hidupnya yang tidak terpisahkan. Dan putri-putri Yerusalem harus meratapi nasib yang seperti itu. Jadi ketika saudara sudah berada pada situasi, pada kondisi yang terlindung, aman, hidupmu sudah dipenuhi, dicukupi oleh Tuhan, jangan sampai saudara gegabah. Yesaya pasal 32, dibaca kitab Nabi Yesaya pasal 32, supaya kita berbuah dan buahnya tetap. Maka kita harus bertindak bijaksana. Yesaya pasal 32 mulai ayat 9. Kitab Nabi Yesaya pasal 32 mulai ayat 9. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Ayat yang ke-9. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar.
hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Jadi ini peringatan Tuhan lewat Nabi Yesaya untuk perempuan-perempuan Yerusalem. Perempuan-perempuan Yerusalem yang sudah merasa nyaman, berada pada zona nyaman fasilitas. Ketika panen buah anggur dihabiskan, dan panen buah-buah yang lain juga tidak ada, ini gaya hidup perempuan-perempuan Yerusalem yang tidak lagi menghargai hadirat Tuhan, tidak lagi menghargai kasih karunia, tidak lagi menghargai tentang tugas-tugas dari Tuhan. Buah-buah yang seizin Tuhan terjadi di tengah-tengah mereka dihabiskan. Tanpa memperhatikan bagaimana dia harus melaksanakan sebuah tanggung jawab, dan harus dikemanakan buah-buah itu. Terus, gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, tinggalkanlah dan bukalah pakaianmu. ya, tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, Kenakanlah kain kabung dan pada pinggangmu. ya. Jadi sampai dipesankan, ditegaskan supaya mereka memakai pakaian kain kabung dengan meratap, dengan gentar, karena situasi jiwanya, situasi hatinya perempuan-perempuan Yerusalem sudah tidak lagi menghargai hadirat Tuhan. Sudah dipercaya panen buah anggur, dipercaya buah-buah yang lain, tetapi perempuan-perempuan Yerusalem tidak memperhatikan Tuhan. Kalau sampai dikatakan dia harus dengan hati yang gentar memakai pakaian kain kabung di pinggangnya, berarti kondisi yang sedemikian ini kondisi umat manusia, kondisi umat Tuhan yang sangat diambang cambuk murkanya Tuhan, karena begitu lambannya merespon kasih karunia. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. ya, pohon anggur yang selalu berbuah lebat, dikatakan selalu berbuah lebat. Ratapi ladangmu yang permai. Ketika sudah mendapat anugerah Tuhan dan merespon apa yang menjadi anugerahnya Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan hidup, keluarga, mempercayakan pekerjaan, mempercayakan jabatan yang sedang saudara jalani, coba belajar mengucap syukur setiap saat. Ladang pekerjaanmu yang permai, padang anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapi itu. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang, Di kota yang penuh keriaan, ya, tanah bangsaku ditumbuhi semak duri dan putri malu. Kenapa sampai terjadi demikian? Sampai semak duri tumbuh di tanah perjanjian, di tanah warisan yang dipercayakan kepada masing-masing umat Tuhan. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriang, sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. bukit
dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Jadi ke tempat girangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Nah, sampai situ dulu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Hal ini terjadi ketika di sana ada roh-roh pemalas. Kalau di sana ada orang-orang yang tidak bekerja keras, sifat pemalas, roh-roh pemalas itu masuk, sehingga tanah, lokasi yang dipercayakan, bahkan rumah yang menjadi tempat kegirangan, penuh keriaan, sudah tidak lagi ada suasana itu. Purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Puri itu pintu. Pintunya berkat sudah tidak lagi terjaga dengan baik dan berubah menjadi sepi. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata, sudah untuk selama-lamanya. Kita tahu apa itu bukit, apa itu menara. Biasanya Tuhan ketika berdoa di bukit, satu tempat yang sunyi, tempat yang dikhususkan Tuhan Yesus untuk selalu berdoa. Menara, ada menara doa, tempat yang dikhususkan untuk menara jaga. Menara itu fungsinya untuk jaga, menara jaga. Tempat doa sudah tidak dihargai lagi. Menara doa juga sudah tidak diaktifkan lagi. Seakan hidup itu biasa-biasa, dunia milenial karena sibuk dan lain sebagainya. Mau sembahyang yo, ndak apa-apa, ndak yo ndak apa-apa. Mau ibadah yo ndak apa-apa, ndak yo ndak apa-apa. Kalau model seperti ini bahaya. Jangan membiasakan diri meringankan persoalan-persoalan aktivitas kita dengan Tuhan. Ketika gembala berkeputusan untuk mengikuti kehendaknya, firman kehendaknya roh, sebagaimana Tuhan latihkan kepada murid-murid, setiap malam dia naik ke bukit, pagi-pagi benar dia juga cari tempat yang sepi untuk berdoa. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Kadangkala hal-hal seperti itu menjadi perdebatan, menjadi diskusi panjang, menjadi pertentangan di tengah-tengah umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus melakukan. Ketika saya pribadi melakukan seperti itu, orang masih bertanya apakah itu kehendaknya Tuhan atau bukan. Apa yang dikerjakan Tuhan itu roh nubuat. Roh nubuat itu harus digenapi, harus dikerjakan setiap orang yang percaya kepada firman. Kita pengen puri-puri terjaga dengan baik. Kita pengen, saudara pengen buah anggur itu selalu berbuah lebat, tanah permai itu selalu terjaga.
ladang-ladangmu selalu terjaga. Tetapi kenapa kau biarkan bukit-bukit doa? Kenapa kau biarkan menara-menara doa, menara-menara jaga, baik yang pernah saudara bangun di tengah-tengah rumah tangga saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, bahkan katanya ada yang pernah dapat petunjuk harus membangun menara doa. Mana petunjuk dari Roh Kudus membangun menara doa? Ketika saudara benar-benar membangun menara doa, maka impactnya hidupmu, keluargamu akan terbangun harmonis, penuh kemuliaan luar biasa. Amin. Amin. Orang yang hidup di dalam menara doa adalah orang-orang yang berjaga dan tidak akan membiarkan roh yang memecah belah, roh-roh setan-setan yang akan menghancurkan keluarga saudara. Saudara tidak akan biarkan roh-roh itu masuk mencari-berikan keluarga saudara. Jangan ada yang membodohi Tuhan, merasa giat melayani, merasa giat untuk Tuhan, tetapi sudah tidak bisa mengalirkan kekuatan aliran kasih, aliran air kehidupan, aliran pengampunan itu tidak bisa mengalir. Pikirnya saudara mungkin benar, pikirnya saudara mungkin sempurna. Kalau saudara memang sempurna, coba turunlah yang sempurna itu ke tempat yang tidak sempurna. Datangi yang tidak sempurna itu. Katakan, kesalahanmu saya tanggung. Jangan merasa bersalah lagi, jangan merasa terteror lagi. Kesalahanmu sudah saya tanggung. Kalau saudara merasa benar, kalau saudara merasa sempurna, turun ke tempat yang tidak sempurna itu. Sebab itulah yang dikerjakan Tuhan. Dari tempat yang sempurna dia turun ke lembah dosa itu, menanggung dosanya umat manusia, dicuci bersih dosa umat manusia, diangkatnya dalam kemuliaan. Jangan biarkan tempat doa yang sudah ada, saudara biarkan kosong. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itulah kasih mula-mula. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, saudara akan semakin cakap dengan hikmat dan makrifat Allah mengelola hari-hari hidup saudara bersama Tuhan. Jangan anggap enteng. Dan jangan ada yang merasa aman. Jangan anggap saudara merasa nyaman dengan kondisi saudara, merasa sudah berada dalam gelaran ladang yang permai. Jangan ada yang merasa aku sudah menikmati anggur yang selalu berbuah lebat. Hati-hati. Ketika saudara semakin merasakan buah-buah pekerjaanmu semakin lebat, hati-hati saudara. Saudara sedang diuji oleh Tuhan. Jangan terjebak seperti perempuan Yerusalem. Panenan buah anggur yang berlimpah-limpah dihabiskan untuk kepuasan nafsunya. Panenan buah-buah yang lain dihabiskan semua untuk sesuatu yang sia-sia. Sementara bukit doa, menara doa ditinggalkan, menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawan binatang.
menara itu untuk menara doa, justru ditempati keledai liar, ditempati binatang-binatang yang bukan selayaknya tinggal di menara doa. Sampai kapan Putri Yerusalem harus meratap dengan gemetar menghadap hadirat Tuhan? Ayat selanjutnya, ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, Ya, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buah, ya, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. ya. Terus Di padang gurun selalu akan ada keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. ya, di mana ada kebenaran, Di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Terus ketentraman untuk selama-lamanya. ya, sampai kapan kita berdoa, dan terus berdoa, meratapi kondisi kita, seraya mohon ampun kepada Tuhan atas kebodohan kita, atas cacat celah kita, kelalaian kita, sampai Tuhan mencurahkan roh pneuma itu dicurahkan. Kita tinggikan Dia, kita tempatkan Tuhan pada posisi yang tinggi. Kita tempatkan Tuhan pada posisi selayaknya Dia raja di atas segala raja. Sumber kemuliaan ada pada Dia. Ketika kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, maka dicurahkannya aliran air hidup itu. Dari sumbernya, dari tahtanya mengalir kekuatan aliran air hidup itu kepada umatnya yang mohon belas kasihan Tuhan. Jika diubahnya padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan, saking lebatnya. Kalau bicara hutan kok menakutkan. Ketika saudara semakin diberkati, semakin secara materi sudah semakin berlimpah-limpah berkat, seperti hutan layaknya, itu menakutkan. Hati-hati. Biasanya kalau orang materinya semakin banyak, makanya terus apa? Cari satpam, cari bodyguard. Karena apa? Menakutkan. Takut juga, cemas juga. Tetapi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sekalipun seakan menakutkan, sudah diberkati Tuhan, seakan-akan wah cemas, gimana nanti kalau dicuri orang, dirampok orang, ada orang iri dengan kita, dengan keberhasilan saudara, gimana? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman. Ini buah yang dikehendaki Tuhan. Ketika sudah tetap hidup di dalam kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan. Ketika sudah itu melakukan kebenaran, sudah pasti tenang di mana-mana. Tapi ketika sudah tidak benar, saya percaya sudah tidak akan tenang. Ini akhir-akhir ini ada gelaran operasi zebra, tertib lalu lintas. Ketika saudara tidak lengkap surat-surat kendaraan, tidak lengkap, tahu kalau di depan sana ada gelaran operasi zebra, operasi gabungan, saya percaya saudara tidak akan tenang. Betul? Pasti tidak tenang. Mungkin SIM-nya ketinggalan, atau STNK-nya telat belum bayar, pajaknya itu pajak belum bayar, pasti sudah tidak tenang. Bohong kalau bilang mau tenang, kok saya pasti tenang. Kalau tenang polisi tidak akan tahu
Tenang dengan cara bagaimana? Dari lirik matamu, sorot matamu sudah kelihatan kalau tidak tenang. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran, berada pada kebenaran, maka saudara damai, saudara tenang di mana saja. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat yang tinggal tentram, di tempat beristirahat yang aman. Terus? Dan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. ya. Hutan runtuh bukan berarti hancur. Maksudnya sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan tadi. Laksana hutan lebat, coba saudara masuk hutan lebat sendiri gitu, kok seakan-akan ngeri, takut, jangan-jangan ada binatang buas dan lain sebagainya, jangan-jangan ada setan. Di mana-mana ada setan. Tidak di hutan, di kota pun banyak setan. Situasinya, kondisinya yang seakan menyeramkan tadi. Suasana, situasi, kondisi yang menyeramkan tadi runtuh. Saudara bisa tenang di mana saja, saudara tenang. Saat saudara sembahyang di bukit, sembahyang di hutan, saudara tenang. Karena apa? Di dalam hatimu, jiwamu dikuasai kekuatan aliran air kehidupan. Kekuatan kasih itu menguasai, mendominasi hidupmu. Ketika kekuatan kasih itu menguasai hatimu, batinmu, jiwamu, saudara tenang di mana-mana. Saudara tidak takut dengan binatang buas. Binatang buas juga ada yang jaga. Malaikat yang khusus jaga binatang itu ada sendiri. Malaikat yang jaga saudara ada sendiri. Masing-masing kalau berada pada etika, semua aman. Ada kode etik yang harus, ada etika yang harus dijalani para binatang di hutan, di bukit-bukit. Kita juga punya kode etik, punya hukum kerajaan Allah yang harus kita jalani dengan baik. Ada norma-norma hukum yang harus kita jalani dengan baik. Jadi pemulihan pasti terjadi. Buah-buah kebenaran dan buahnya itu tetap pasti terwujud. Dengan catatan, maka kita harus membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa, di dalam sembah, di dalam kebenaran firman harus terjaga dengan baik. Laksana penjaga-penjaga menara. Saudara harus berjaga, saudara membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan itu dengan baik. Sehingga ketika saudara nanti ladangmu berbuah lebat, buah anggur yang berbuah lebat dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah, saudara tidak ketakutan. Dan sudah tidak binasa seperti perempuan-perempuan Yerusalem yang terancam binasa karena kelakuannya. Dipercaya kebun anggur, dipercaya panenan yang luar biasa, tetapi tidak lagi bisa mengelola dengan baik. Semua yang Tuhan percayakan pada kita, dikatakan firman Tuhan, punyanya raja di atas segala raja, supaya bisa berbuah dan buahmu tetaplah hidup mengandalkan Tuhan. Tetaplah hidup mentaati kebenaran firman. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dengan demikian, maka kita menjadi saksinya Tuhan. Kita betul-betul dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi saksinya Kristus. Berbuah-buah
berbuah tetap. Buah apa itu? Buah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ tercipta suasana damai, suasana ketenangan, suasana ketentraman, dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Kau Yesus dengan segenap hatiku.
saleh, yang tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, tidak lagi memperhatikan ketetapannya Tuhan. Putri Yerusalem yang terpikat dengan materi, merasa nyaman dengan materi, merasa nyaman dengan panen buah anggur yang berlimpah-limpah memenuhi itu. Di pundaknya Tuhan percaya tugas misi bagi keselamatan umat manusia. anugerah Tuhan.
perlu menyalipkan keinginan daging kami bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menyediakan keselamatan yang kekal yang sempurna bagi setiap pribadi umat. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan yang secepatnya sadar, secepatnya bangkit, secepatnya bertindak. Kami tidak terikat lagi dengan materi, tidak terikat lagi dengan dunia dengan segala isinya, tetapi kami tertambat kepada Tuhan. Hati kami, jiwa kami, akal budi kami, kekuatan kami terfokus pada rancangannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati setiap seruan doa umat-Mu, permohonan doa umat-Mu. Perhatikan Tuhan, Tuhan menjawab keluh kesah jiwanya atas setiap permasalahan dan persoalan yang dibawa di hadapan Tuhan. Kau tahu sejauh mana keberadaan umat-Mu bertahan untuk tetap setia melayani Tuhan. Tuhan tahu sejauh mana keberadaan kami masing-masing pribadi. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan selalu menolong, tepat pada waktunya Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Mu berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat-berkat yang terbaik Tuhan limpahkan di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan memberkati bangsa kami dengan suasana damai, dengan suasana tentram, dengan suasana yang penuh kerukunan, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Haleluya, amin.